Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Mikael Indosa Mosir, Angela Kacintia, dan Audrey Aurelia, yaitu saya sendiri, akan mempresentasikan yaitu analisis coffee chain menggunakan Tableau. Next. Oke, jadi tujuan dari analisis kami sendiri itu untuk membantu perusahaan coffee chain dalam memaksimalkan profit serta meminimalisir kerugian. Jadi dalam analisis yang akan kami lakukan ini ada beberapa KPI yaitu Key Performance Indicator dalam membuat visualisasi data yaitu ada profit dan sales, profitability ratio, ada product, inventory, dan juga marketing. Oke, jadi dalam pengerjaan analisis ini, kelompok kami mengelompokkan kelima visualisasi tersebut ke dalam 3 dashboard, yaitu ada dashboard sales and profit, yang dapat diteruskan kepada Departemen Finance, lalu juga ada dashboard product dan inventory, yang dapat diteruskan kepada Departemen Stocking dan Shipping, lalu juga ada Departemen Marketing, yang dapat diteruskan kepada Departemen Marketing ataupun Pemasaran. Nah, tujuan dari dibuatnya dashboard ini sendiri itu untuk mempermudah analisis bisnis di perusahaan coffee chain dalam mengelompokkan pemrosesan data dan juga visualisasi data yang diinginkan oleh masing-masing kebutuhan departemen di perusahaannya. Next. Oke, jadi untuk dashboard yang pertama ini ada dashboard sales and profit, di mana dashboard ini ditujukan untuk membantu perusahaan melihat kondisi terkini dari penjualan dan juga pemasukan di perusahaannya. Di mana dashboard ini berkaitan dengan keuangan perusahaan. Adapun visualisasi yang dimasukkan ke dalam dashboard ini tuh ada sales dan profit, budget sales dan budget profit, lalu ada profitability ratio, profit per year, dan juga sales per year. Next. Oke, untuk visualisasi pertama ada total sales dan profit, di mana untuk sales dan profit ini menunjukkan total penjualan dan juga pendapatan perusahaan coffee chain selama tahun 2010 hingga 2011. Lalu juga ada budget sales dan budget profit, di mana visualisasi ini menunjukkan penjualan dan juga pendapatan yang diperkirakan ataupun forecasted dari perusahaan berdasarkan produk yang dihasilkan. Nah, di visualisasi ini dapat dilihat bahwa total sales dan juga profit pada faktanya itu sudah melebihi perkiraan budget sales dan juga profit, yang artinya di mana perusahaan telah menjalankan proses bisnisnya dengan baik dan juga menguntungkan. Selanjutnya ada profitability ratio, di mana di sini dapat dilihat ada rasio margin laba kotor dan juga margin laba bersih dari perusahaan coffee chain. Nah, dari visualisasi ini, perusahaan dapat mengukur seberapa keberhasilan efisien bisnisnya dalam mengelola operasinya. Di rasio ini adalah rasio yang menunjukkan kinerja penjualan suatu perusahaan berdasarkan efisiensi proses produksinya. Nah, dengan net profit margin sebesar 31,66% ini, dengan rule of thumb ataupun standar net profit margin sebesar 20%, artinya pendapatan yang diperoleh perusahaan itu sudah cukup tinggi dan juga baik. Selanjutnya ada sales per year dan juga profit per year yang kami bagi ke dalam bentuk kuartal ataupun kuartal, di mana pada visualisasi sales per year ini dapat dilihat total penjualan per tahun dan juga dapat dilihat bahwa total penjualan pada tahun 2011 itu sudah cukup meningkat di tiap kuartalnya dibanding tahun 2010. Tapi ada hal yang perlu dianalisis oleh perusahaan di mana penjualan dari kuartal 1 ke kuartal 4 itu atau dari awal tahun ke akhir tahun itu selalu semakin menurun, sehingga bisa dilakukan analisis lebih lanjut terkait kualitas produk, pegawai perusahaan, dan juga elemen-elemen lain yang terkait dengan penjualan. Lalu untuk profit per year sendiri, di sini menunjukkan total pendapatan yang diperoleh perusahaan pada tahun 2010 dan juga 2011, yang kami bagi juga dalam bentuk kuartal. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada peningkatan yang cukup tinggi dan juga signifikan pada profit perusahaan di tahun 2011 jika dibandingkan dari tahun 2010. Kalau dibandingkan dengan total sales juga terjadi peningkatan pada tahun 2011, tapi tidak terlalu signifikan. Artinya dengan jumlah produk yang hampir sama, profit yang dihasilkan itu dapat jauh berbeda. Sehingga bisa disimpulkan dari visualisasi ini, perusahaan telah menemukan strategi bisnis yang lebih baik di tahun 2011 dengan mengelola penjualan produk yang dapat membawa profit lebih tinggi. Next. Selanjutnya ada dashboard produk dan inventory, di mana pada dashboard ini menghubungkan visualisasi antara produk dan juga inventory perusahaan.
Pada dashboard ini juga akan ditinjau penjualan produk di lokasi-lokasi tertentu, produk yang paling laris di customer, serta lokasi gudang dengan inventory yang paling sedikit. Dalam dashboard ini terdapat 5 visualisasi, yaitu yang pertama profit, sales, dan juga COGS per produk. Ada top 5 profitable product selling by state, inventory in top 5 profitable product selling state, lalu ada low inventory by state, yang dimana inventory-nya kurang dari 1.000, kemudian ada product profit in low inventory by state. Langsung saja untuk yang pertama, visualisasi yang pertama yaitu adalah profit, sales, COGS per produk, di mana pada visualisasi ini ditampilkan total penjualan, profit, dan juga harga yang pokok dari masing-masing produk, di mana urutan angka yang tertera di gambar ini, itu dari atas ke bawahnya itu adalah profit, sales, dan juga COGS. Dari visualisasi ini dapat dilihat bahwa produk yang paling banyak membawa profit ialah Colombian, Lemon, dan juga Decaf Espresso. Lalu untuk produk yang paling tidak membawa keuntungan atau mengalami kerugian yaitu Mint, Amaretto, dan juga Green Tea. Berdasarkan hasil dari visualisasi 3 measures ini, dapat dilihat bahwa tidak selamanya penjualan yang paling banyak berpengaruh terhadap profit yang dihasilkan. Pada produk Decaf Espresso ini, yang menempati urutan profit ketiga dari atas, penjualannya lebih sedikit, yaitu 78.162 dibanding produk Cafe Mocha sebanyak 84.000. Yang menempati urutan ke-7 dalam profit terbesar. Lalu untuk produk Green Tea dengan penjualan yang lebih besar dibanding dengan produk Amaretto, justru tidak membawa profit sama sekali dan bahkan mencapai minus, yang artinya penjualan produk Green Tea membawa kerugian. Di mana di sini intinya adalah penambahan penjualan Colombian, Lemon, dan juga Decaf Espresso, pengurangan produksi Mint dan Amaretto, serta penghapusan produk Green Tea. Selanjutnya ada top 5 profitable product selling by state, di mana pada visualisasi ini ditampilkan 5 negara teratas dengan penjualan produk terbanyak yang membawa profit paling besar, di mana 5 regionnya ini adalah California, Colorado, Illinois, dan Iowa, dan juga New York. Di mana dapat dilihat bahwa penjualan produk yang paling banyak laku di region California dengan jenis produknya itu adalah Colombian. Adapun kami melakukan penggabungan measure sales dan juga profit dikarenakan pada visualisasi sebelumnya ditemukan bahwa sales yang tinggi belum tentu membawa profit yang besar. Jadi tujuan kami membuat seperti ini agar perusahaan dapat melakukan kustomisasi mengenai produksi dan juga pengiriman produk tertentu pada region tertentu untuk memperbanyak penjualan serta memperbanyak profitnya juga. Di mana kesimpulannya pada top 5 profitable product selling by state ini, perusahaan dapat melakukan penjualan dengan kuantitas produk tertentu sesuai dengan minat customer masing-masing regionnya. Selanjutnya ada inventory in top 5 profitable product selling state, di mana visualisasi ini merupakan kelanjutan dari visualisasi sebelumnya, di mana saat perusahaan itu sudah mengetahui region dengan penjualan yang paling membawa profit terbesar, maka perusahaan perlu untuk melakukan alokasi produk-produknya supaya manajemennya dapat memproduksi lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dari pasar region tertentu. Berdasarkan hasil visualisasi sebelumnya, di mana ada top 5 region itu yaitu California, Colorado, Iowa, Illinois, dan juga New York. Oleh karena itu bisa dilihat pada region California, produk Decaf Ice Cream ini memiliki inventory yang paling banyak. Lalu jika dikaitkan dengan visualisasi sebelumnya, produk Decaf Air sendiri ini memiliki urutan terbawah kedua dari produk yang paling laku di California, sehingga yang bisa dilakukan dari perusahaan coffee chain ini adalah melakukan realokasi produk pada tiap-tiap regionnya, contohnya memperbanyak inventory Colombian dan juga mengurangi inventory Decaf Ice Cream di California. Hal ini dilakukan untuk memperbanyak penjualan dan juga profit sesuai dengan target pasarnya. Hal yang sama juga dilakukan untuk region yang lainnya, di mana intinya pada visualisasi ini, realokasi inventory produk di tiap region, mengurangi inventory Decaf di California karena kurang laku, memperbanyak inventory Colombian di California karena itu yang paling banyak diminati, serta mengurangi inventory Mint di New York karena kurang laku. Selanjutnya ada visualisasi low inventory by state, di mana pada visualisasi ini kami mencari produk dengan inventory yang dikategorikan low, yaitu kurang dari 1.000, di mana ini untuk tiap-tiap regionnya. Maka bisa dilihat dari sini dihasilkan produk cafe latte yang memiliki kekurangan inventory di beberapa region, dan produk Colombian memiliki kekurangan inventory di region Massachusetts. Nah, selanjutnya ada visualisasi produk profit in low inventory by state,
di mana visualisasi ini merupakan analisis lanjutan dari visualisasi sebelumnya, yaitu dari 5 lokasi yang memiliki inventory di bawah 1.000 tadi. Bisa dilihat pada region Louisiana, profit yang dihasilkan dari penjualan cafe latte ini sendiri itu adalah 0, yaitu artinya penjualan cafe latte di Louisiana itu kurang diminati oleh customer, sehingga perusahaan membuat inventory hingga minus. Kemudian ini juga berlaku untuk Texas dan juga New Mexico yang tidak terlalu memberi profit yang signifikan, bahkan hingga minus. Sedangkan untuk Oklahoma, produk cafe latte ini menempati produk dengan profit tertinggi, sehingga perusahaan dapat melakukan penambahan inventory cafe latte di Oklahoma untuk memperbanyak penjualan dan juga keuntungan yang didapatkan. Hal ini juga berlaku untuk Colombian di Massachusetts yang memiliki profit yang sangat tinggi tapi memiliki inventory yang sangat kurang, sehingga perusahaan perlu untuk melakukan alokasi produk. Jadi intinya di sini penambahan inventory cafe latte di Oklahoma serta penambahan inventory Colombian di Massachusetts. Lalu berikutnya ada dashboard marketing, di mana ini ditujukan untuk membantu perusahaan melihat alokasi dana yang diberikan untuk marketing dan dampaknya terhadap penjualan serta profit yang didapatkan dari marketing tersebut. Nah, pada visualisasi ini kami melakukan analisis dari segi produk maupun lokasi berdasarkan regionnya. Lalu di sini bisa dilihat dalam dashboard marketing itu ada marketing dan sales per state, product profit in California, top 3 marketing dan profit, bottom 3 marketing dan profit, dan marketing per product. Lalu yang pertama di sini ada marketing per produk. Pada visualisasi ini dilakukan analisis marketing tiap produknya untuk mencari tahu produk mana yang memiliki biaya marketing terbesar dan korelasinya terhadap penjualan. Bisa dilihat juga di sini bahwa produk dengan jumlah marketing terbesar itu ada Cafe Mocha dan produk dengan marketing paling kecil yaitu ada Regular Espresso. Jika mengacu pada visualisasi profit sales cost per product, maka bisa dilihat bahwa produk Cafe Mocha itu berada pada posisi ke-7 penjualan dengan profit terbesar dan urutan ketiga untuk penjualan terbanyak. Sedangkan untuk Colombian sendiri memiliki urutan kedua pada marketing terbesar, sehingga ia berada pada posisi pertama untuk sales dan profit per produk terbanyak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak selamanya marketing yang besar mempengaruhi profit yang dihasilkan perusahaan, tapi tentunya akan berdampak pada angka penjualan. Lalu di sini ada marketing dan sales per state. Berikut ini merupakan visualisasi marketing dan sales yang dibuat berdasarkan region. Dari hasil visualisasi ini dapat dilihat bahwa California itu memiliki biaya marketing terbesar dan berpengaruh terhadap penjualannya. Juga terhadap penjualannya juga yang paling besar dari semua region. Next. Lalu sini ada top 3 marketing dan profit. Bisa dilihat pada visualisasi ini dilakukan analisis marketing terbesar dan korelasinya dengan profit pada produk tersebut. Maka bisa dilihat marketing paling besar ini dialokasikan pada Colombian sehingga menghasilkan profit yang paling besar juga. Lalu ada bottom 3 marketing dan profit. Untuk visualisasi ini dilakukan analisis marketing terkecil dan korelasinya dengan profit dari produk tersebut. Maka bisa dilihat marketing pada produk green tea berada pada posisi 3 terbawah dan marketing pada produk mint menempati posisi terbawah. Tapi jika dilihat dari profit, produk green tea ini memiliki profit hingga minus dan mint memiliki produk yang paling besar dari antara 3 produk ini. Adapun ketiga produk ini sama-sama tidak membawa profit yang signifikan bagi perusahaan dikarenakan bisa dilihat besarnya biaya marketing dan juga profit yang dihasilkan hampir sama sehingga tidak membawa keuntungan bagi perusahaan. Next. Lalu yang terakhir ada produk profit in California. Pada visualisasi ini merupakan analisa lanjutan dari visualisasi marketing dan sales per state, di mana pada visualisasi tersebut dilihat bahwa region dengan biaya marketing dan penjualan terbesar itu ada di California. Sehingga dari visualisasi tersebut kami ingin mencari tahu produk
yang membawa profit terbesar dalam penjualan produk di California. Dan bisa dilihat pada visualisasi ini, produk Amaretto dan Decaf Ice Cream menempati urutan kedua terbawah hingga memiliki profit yang minus atau rugi. Dan bisa disimpulkan juga bahwa penjualan Amaretto dan Decaf Iris tidak perlu dilanjutkan di California, sehingga biaya marketing yang diberikan dapat dialokasikan ke produk lain yang memiliki atau membawa profit lebih besar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih banyak.